upacara pernikahan Toy dengan Verba nanti. Ya, jadi kah itu? Jadi, mana tahu ada penundaan yang belum diberitahukan kepada saya. Dengan itu mari kita sambut dengan tepuk tangan Pak Samuel. Ya. Shalom, tidak terlampau kuat kayaknya. Pertama sekali bersyukur karena dapat bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan saya bersyukur juga untuk penyertaan Tuhan karena pada penerbangan flight saya yang pertama kali, first time bagi saya Tuhan pimpin. Karena semasa dalam flight itu jujur rasa takut itu memang ada. Sebab kalau jalan darat mungkin kalau kemelengan masih ada harapan. Tetapi kalau di udara ini cek mic. Halo, oke. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya katakan kalau di udara, kalau memang jatuh ini memang tidak ada harapan. Sebab sudah terlampau tinggi, jadi saya berdoa dengan Tuhan, ini kali kau mesti tolong saya. Sebab ini first time saya naik kapal terbang dan saya percaya bahwa engkau menyertai saya sampai di KL. Dan bersyukur karena hari ini menjadi hari pertama saya untuk berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan saya bersyukur juga untuk kepimpinan sidang karena sudah mempercayakan untuk saya praktikal di tempat ini. Karena rekan-rekan saya semua praktikal di Sabah. Dan saya adalah seorang yang dihantar di sini. Dan sedikit perkenalan, walaupun Pastor Lesius sudah memberikan sedikit data tentang diri saya, namun saya mau memperkenalkan serba sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan. Nama saya Manuel Jainal, saya berasal dari Kota Belud, Sabah. Dan memang saya punya bahasa ini memang pakat Sabah. Jadi saya berdoa supaya Roh Kudus memberikan hikmat untuk kamu memahami bahasa Sabah yang pekat ini. Dan umur saya masih muda, 25 tahun. Dan di BTS saya mengambil program diploma teologi. Dan tahun ini merupakan tahun yang kedua bagi saya. Dan tahun depan adalah tahun yang terakhir karena saya akan konvo. Jadi sekaligus saya minta bantu di dalam doa supaya tahun depan saya dapat konvo dan dapat melayani Tuhan. Dan saya tidak lupa juga berterima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah melayani kita bersama. Alangkah baiknya dan dapat kita nikmati hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan. Karena di luar sana dunia mengajarkan untuk healing itu minum arak, merokok, bahkan pergi di pub atau mungkin pergi memancing sampai kita lupa Tuhan. Tapi hari ini saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan bahwa hadirat Tuhanlah tempat yang paling tenang untuk kita menikmati hadirat Tuhan yang memberikan damai, sukacita, kesembuhan dalam hati kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman kita. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 17 dan 18, bukan firman kita, ini firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 dan 18. Kita buka bersama. Sudah menemukan? Yakobus 1
ayat 17 dan 18. Ada yang masih belum dapat? Oke, di dalam Yakobus 1 ayat ke-17 dan 18 dikatakan sedemikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat ke-18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh kebenaran, oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pada pagi hari ini saudara dan saudari, saya akan bawa tema sesuai dengan tema bulanan, tema tahunan untuk sidang ini, yaitu di dalam anugerahnya. Anugerah Tuhan merupakan sebuah pemberian yang tidak diusahakan untuk manusia mendapatkan anugerah tersebut. Dan pemberian Allah itu adalah pemberian yang sepatutnya manusia tidak layak untuk menerimanya. Kemarin saya mengikuti Pastor Lesius dalam program SMY dan dia ada sentuh tentang anugerah. Dan hari ini saya membawakan salah satu poin ini juga tentang anugerah Tuhan. Dan bagi saya ketika saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Lesius itu sangat membangun diri saya sendiri tentang pengenalan akan Tuhan. Siapa PMM yang berani untuk maju depan di sini? Ada satu orang? Ada? Ada kayak PMM satu orang? Saya minta satu PMM maju di depan. Tengok kiri kanan, tengok depan belakang, siapa yang mau pergi. Kalau tidak saya yang jalan, siapa yang mau jalan, pergi di depan. Sekejap saja, tidak lama. Oke. Shalom. Siapa yang kenalkan diri kan, kau sudah biasa di sini. Kok kita pernah jumpa kah sebelum ini? Saya pernah ikut MRK, kau kenal saya. Tapi bukan menjadi kebanggaan untuk diri saya, semua karena kebaikan Tuhan. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang anugerah. Dan di sini saya ada sediakan duit dan membagikan untuk dia. Walaupun tidaklah besar sangat, tapi adalah bikin makan misup kan. Ada misup. Dan oke. Uang yang saya berikan kepada dia adalah satu pemberian. Dan anugerah itu berbicara sedemikian. Dia tidak bekerja untuk saya sehingga sehingga saya berikan uang itu kepada dia. Anugerah itu berbicara sedemikian. Pemberian ketika saya memberi itu bukan karena hasil usaha dia yang bekerja untuk saya. Ayo get it? SS. Inggris kalau di mouse mana ada Inggris. Nah, terima kasih. Ini untuk kau nih, bikin belim sup. Nah, terima kasih. Anugerah itu sedemikian saudara-saudara ini kasihi Tuhan. Ketika Allah memberikan anugerah kepada manusia, kita tidak berusaha untuk mendapatkan anugerah itu.
Poin yang pertama saya akan bawakan untuk pagi hari ini adalah hati Bapa. Kembali kepada ayat yang ke-17 dikatakan, ayat 17e sampai C, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Dan saya ada highlight warna merah. Dan itu menandakan bahwa ketika Allah memberikan anugerah itu berbicara tentang kepedulian Bapa terhadap kita sebagai orang percaya, bahkan seluruh manusia. Mungkin ada yang bertanya, kalau Bapa itu peduli tentang hidup saya, kenapa hari ini saya mengalami kesesakan atau masalah? Mungkin saya boleh requestkan nih Pastor untuk satu orang main keyboard supaya kamu dapat menikmati alunan-alunan musik. Terima kasih. Ya, mungkin kita bertanya, kalau Allah yang adalah Bapa itu peduli akan hidup kita, kenapa saya hari ini mengalami masalah? Dan saya sudah berdoa banyak kali, lama sudah saya berdoa, tapi Tuhan tidak menjawab. Mungkin kita bertanya, kalau Tuhan, kalau Allah itu peduli akan hidup saya, kenapa hari ini saya masih mengalami sakit penyakit? Tuhan, saya sudah buat ini, Tuhan, saya sudah buat itu. Saya sudah bagi persepuluhan, sudah setia untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa saya mengalami masalah ini? Pain has a purpose. Rasa sakit memiliki tujuan. Pada saat kita mengalami sebuah masalah, pada saat kita mengalami sebuah tekanan dalam hidup kita, pada saat kita mengalami penyakit yang ada dalam hidup kita, itu bukan karena Tuhan tidak peduli akan hidup kita, tetapi saya dan saudara mengalami itu supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita dapat berserah kepada Tuhan. Alami Tuhan dalam setiap pergumulanmu. Kadang ada terjadi di Sabah, tapi saya tidak mau sebut nama dia. Dia katakan, kalau saya tidak sembuh ini, saya tidak percaya Tuhan. Bagus lagi pergi di dukun. Minta terus dapat. Tinggal bagi duit. Sembuh. Jadi kita diperhadapkan pilihan. Tetapi sebagai orang percaya, dengarkan ini. Masalah yang kita hadapi bukan karena Tuhan tidak peduli. Tapi Tuhan mau kita mengalami Tuhan di dalam kuasa-Nya. Di dalam kekuatan Tuhan. Bagaimana kita mengalami kesembuhan kalau kita tidak berserah dengan Tuhan? Kalaupun kita mengalami masalah, tekanan, sakit, penyakit, saya mau katakan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Amin. Bilang di kiri kanan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Kalau yang suami istri peganglah tangan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Kalau yang masih bujang, nanti kamu buka WhatsApp. Kalau mungkin ada yang jauh, nanti kamu buka WhatsApp. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Nanti kamu cakap di WhatsApp time khotbah, las-las, di WhatsApp sudah sampai habis. Pada saat dan umur saya 19 tahun, 2019. Dan ini
saya masih muda. Sekarang sudah masih muda juga Pak, 25. Dan umur saya 19 tahun, saya mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami teofani. Dan sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pada bulan 9, pada konferensi 2019, dan tema yang dibawakan pada waktu itu adalah nyatalah janjimu. Dan pengkhotbah time itu adalah Pastor Lesius sendiri. Dan saya duduk di paling ujung. Pada saat dia menyampaikan kebenaran firman dan sampai satu saat ada simulasi tentang bagaimana bunyi shofar itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengelilingi kota Yeriko. Dan saya ada rekam khotbah dia, sampai sekarang saya masih simpan. Saya peminatnya ini, saya memang minatnya. Dan pada 2019, 29 hari bulan 12, bulan 12. 2019 sekitar jam 1 petang. Dan pada waktu itu saya tidur di ruangan bawah, ruang tamu. Dan jam 4 petang itu saya ada planning untuk pergi main badminton. Walaupun tidaklah samping sangat, tapi sekurang-kurangnya keluar pelu dapat pukul shuttle itu 2 kali out, oke lah. Bagilah belas kasihan kan. Dan pada sekitar jam 1 petang itu, tiupan shofar itu sangat jelas di telinga saya. Dan saya buka mata, saya menikmati sambil tertanya-tanya, bunyi apa yang kuat ini? Tapi saya tahu itu shofar. Dan tiupan shofar yang saya dengar itu ada 2 pattern. Pattern yang pertama adalah tekia. Dan tekia ini, tiupan tekia shofar bagi orang Israel, ini melambangkan panggilan ilahi yang menunjukkan raja segala raja, Tuhan semesta alam. Boleh bunyikan kayak itu? Ada tuh yang tuna atau yang saya kasih masuk itu voice yang kecil itu. Supaya kamu dengar. Boleh kah? Tidak masuk, ada punya sound. Mana tahu ada yang tertanya-tanya, macam mana abah ini tekia ini? Tekia, las. Ada lanan, kau dusun deh. Nanti tidak tahu apa bunyi dia. Oke. Satu kali lagi. Nah, itu adalah tiupan pertama, pattern yang pertama yang saya dengarkan pada waktu itu. Dan tiupan yang kedua, pattern yang kedua adalah shevarim. Shevarim dalam tradisi orang Israel melambangkan ratapan jiwa, penyesalan dan tangisan rohani, dan panggilan untuk berdoa dan bertobat. Nah, coba bunyikan dia, macam mana nih? Ada sudah bunyi kayak itu. Saya nampak begini sudah muka mendengar. Ada.
Nah, pada saat saya mendengarkan dua pattern ini sekitar jam 1 petang dan saya buka mata, saya sangat sedar masa itu. Lalu saya berdiri dan abang-abang saya itu ada di dapur, saya di dapur. Dorang abang-abang saya itu ada di dapur dan ramai dorang yang ada di sana masa itu. Dan saya bertanya kepada mereka, kamu ada dengarkah bunyi shofar? Sangat kuat. Dan respon mereka itu semua bilang tidak ada. Saya pergi di luar, saya tengok awan cerah saja. Saya tengok kiri kanan di rumah pun ayam saja yang berjalan. Saya ingat saya punya imajinasi ada sudah malaikat yang berdiri di depan saya. Tapi saya tengok tiada. Dan akhirnya timbul dalam hati saya bahwa sorga itu benar-benar ada. Dan ini juga menjadi satu keyakinan saya bahwa sorga itu benar-benar ada. Seiring berjalannya waktu, pada umur saya 20 time itu dan umur saya 20. Saya ada mengikuti satu temu duga yaitu polis masa itu. Dan saya lulus semua ujian tapisan. Dalam 3 tapisan itu saya lulus dalam 3 tapisan. Dan 1 minggu kemudian itu seharusnya saya akan jalan untuk polapol, training. Tapi pada masa itu sarjan call saya, dia bilang, ayah kau tidak dapat jalan ini, ada masalah dokumen kau. Lalu saya pergi di JPNKK dan saya urus. Dan akhirnya sampai satu masa saya untuk menukar nama Jainal, dan di dalam surat lahir saya itu Manuel Jainal. Dan IC bapak saya, nomor IC bapak saya di dalam surat lahir itu bila dicek tidak ada dalam sistem. Itu masalah pertama. Dan akhirnya JPN suruh saya untuk tes DNA. Akhirnya cek, tes DNA, sampai satu masa keputusan sudah keluar. Dengan hati yang dengan hati yang bangga sebab sudah keluar keputusan, saya mau jalan pergi polis sudah. Sekali keluar keputusan, bila saya tengok keputusan itu, dia bilang DNA kau tidak sama dengan bapakku yang sekarang. Saya hancur, saya kecewa dengan Tuhan. Bilang, Tuhan, untuk apa saya hidup? Tidak ada satupun yang saya dapat banggakan dalam hidup saya. Saya mau cerita, tapi satu kehinaan untuk saya. Saya tidak mengenal siapa bapak sebenar saya. Dan Tuhan, saya mau ambil keputusan untuk bunuh diri. Ada itu lagu, sudah ku genggam air goromoson. Dan saya ambil keputusan untuk mau bunuh diri pada waktu itu. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya 2 sahabat yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama adalah Johannes, yang kedua adalah Marlo. Dan kedua pribadi ini membimbing saya, tidak mengizinkan saya untuk pulang di kampung. Karena mereka tahu bagaimana kondisi hati saya, identiti diri saya. Dan mereka lah yang ada selalu di samping saya untuk mendidik saya di dalam rohani kembali, untuk mengenal kasih Tuhan. Dan pada saat saya membawakan poin ini, hati Bapa, tentang bagaimana kepedulian Allah Bapa itu terhadap diri kita. Bagaimanapun kondisi hidup kita, bagaimanapun masalah yang kita alami, Tuhan itu sangat peduli untuk hidup kita.
Sampai sekarang saya tidak tahu siapa bapak saya, tapi Tuhan berkata dalam hidup saya, walaupun bapak yang ada di dunia ini mengecewakanmu, tapi ini saya, bapak yang selalu menyertai engkau, menerima engkau. Dan pada masa itu, pada hati saya yang terpuruk, saya diingatkan kembali tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hati Bapa terlihat pada anugerahnya itu di dalam Yesus Kristus. Yesus dicambuk dan tubuhnya hancur karena cambuk. Tangan dan kaki Yesus dipaku, bahkan lambungnya pun ditikam. Pada saat Yesus bangkit dari kematian, bekas luka yang ada di tangan Yesus, di kaki Yesus, bahkan di lambung dia, itu tetap ada. Dan dengarkan ini, kita sebagai orang percaya, Allah menjanjikan kita bahwa kita memiliki tubuh yang sempurna dan tidak ada sakit penyakit, bahkan tidak bercacat celah. Sedangkan Yesus sendiri yang adalah Allah meninggalkan bekas paku, bagian kaki, bahkan lambung dia untuk saya dan saudara. Poin yang kedua yang saya akan bawakan kita untuk hari ini adalah menguduskan hidup. Pada ayat yang ke-18 dikatakan, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Anugerahnya telah membawa kita pada pembaharuan image diri. Pengudusan hidup di sini adalah menjurus kepada pembaharuan image diri yang diubahkan oleh anugerah Allah. Artinya pengudusan hidup ini bukan soal tindakan kita yang dari tubuh dan jiwa, tetapi ini adalah soal tentang kelahiran baru di dalam roh untuk penerimaan tentang Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelum kita mengenal Yesus, roh kita itu adalah berstatus pemberontak di hadapan Tuhan, melawan Tuhan. Saya bersyukur karena saya dididik oleh Pastor Lesius tentang ada satu buku tentang roh, tubuh, dan jiwa. Dan itu sangat membuka pikiran saya. Dan masa saya membaca buku itu sedang di rumah Pastor Lesius, saya sangat disentuh dengan kata-kata apa yang dituliskan di dalam buku, yang dibahas dalam buku itu. Saya masuk di tanda, saya menangis. Tuhan, selama saya belajar di BTS, semua yang saya alami semua berada di akal saya saja. Tapi hari ini saya bersyukur karena saya dapat mengerti, mengalami bagaimana roh itu sendiri membaharui kita di dalam jiwa dan tubuh. Nah saudara, pada saat kita menerima Kristus yang adalah anugerah itu, status di dalam roh kita bukan lagi pemberontak, bukan lagi melawan Allah. Tetapi kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah disebut orang-orang kudus. Kita orang kudus bukan karena tindakan kita, tetapi status kita di dalam roh. Amin. Bilang di kiri kanan, kamu adalah orang-orang kudus. Bagi senyuman, kasih keluar lagi Gi.
Nah, di dalam kata kerja pada ayat yang ke-18 ini saudara, Ia telah menjadikan kita. Saya ada kasih highlight di sana. Ia telah menjadikan kita. Ini adalah sebuah tindakan Allah yang tidak dipengaruhi oleh manusia kita. Allah membuat sedemikian rupa bukan karena ia dipengaruhi oleh keberadaan manusia. Di dalam kata asli menggunakan menjadikan ini adalah menggunakan kata melahirkan. Untuk kita mendapatkan kelahiran baru, itu ada di dalam firman kebenaran. Oleh sebab itu, Allah adalah subjek utama di dalam kita mengalami pembaharuan. Siapa yang suka main bola? Apa sudah tim yang kamu pilih? Ada sudah tim yang kamu pilih? Karena tidak lama lagi World Cup. Nah, saya membawa ilustrasi ini untuk kita berpikir tentang kata kerja menjadikan. Kalau ada satu bola dan kita biarkan, bola itu tidak akan bergerak sendiri untuk pergi di gawang. Betul? Bola itu dapat bergerak karena ada pemain dia. Ada yang menendang. Jadi untuk kita mengalami perubahan, itu bukan karena diri kita sendiri yang berusaha. Kita itu seperti bola. Tapi untuk kita mendapatkan kelahiran baru, itu Allah sendirilah yang menjadi subjek utama untuk kita mendapatkan image baru di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran firman kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Dalam anugerahnya ada tujuan Allah pada manusia untuk kekekalan. Kita orang-orang percaya Tuhan memiliki tujuan utama di dalam kehidupan kita, yaitu kekekalan. Di dalam ayat yang ke-18b, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Dan ini merupakan satu tujuan Allah untuk manusia. Hidup saudara dan hidup saya adalah sangat berharga bagi Allah. Sebab itu anugerah yang diberikan Allah kepada kita merupakan sebuah jalan menuju kepada kekekalan bersama dengan Bapa. Sebagai kesimpulan, hidup dalam anugerah Allah menjadikan kita mengenal hati Bapa, sekaligus menjadikan hidup kita berada dalam rencana Allah. Pada umur saya 21 tahun, saya pernah bernazar dengan Tuhan. Saya berjanji dengan Tuhan. Saya katakan dengan Tuhan, Tuhan, saya mau ikut Misda Keamatan, pageant.
inspirasi untuk anak-anak muda. Di dalam saya tidak mengenal siapa Bapak saya sebenar, saya mau jadi inspirasi untuk anak-anak muda. Itu nazar saya di dalam Tuhan. Dan Tuhan izinkan saya untuk mengalami itu, meneruskan saya punya keinginan untuk masuk di dalam dunia pageant. Dan selama 3 tahun saya berada dalam pekerjaan itu, kira job lah. Sebab satu kali saya jalan begitu, baru 1 kali jalan begitu sudah dibayar 300-400. Dan itu hanya memperagakan pakaian. Dan mulai timbul di dalam hati saya bahwa lagi bagus untuk saya kerja ini. Dan saya mulai melupakan Tuhan. Kalau saya tidak pergi gereja pun saya cukup mulai timbul di dalam hati saya kesombongan. Lalu Tuhan bawa saya di satu keadaan, saya bekerja di satu company, yaitu buat CCTV, memasang CCTV di bagian hospital kerajaan di Sabah. Dan Tuhan membawa saya di satu posisi di mana saya lah yang selalu pergi di bilik mayat. Nah, OTD itu bagus kalau pagi. Ini yang jam 7 sampai jam 2 subuh, jam 3 subuh. Dan mayat itu ada di depan mata. Mungkin kalau yang bekerja hospital ini memang tahu. Memang dorang pakar. Walaupun ada juga tercium-cium yang bau lain, nah, tidak juga lah yang kasih goyang tangga. Mungkin pada waktu itu, dia pun satu kumpulan dengan saya juga baik nih kali dia bilang. Dan sampai satu masa ada satu keadaan di mana timbul di dalam hati saya, kalau saya meninggal hari ini seperti mereka, apakah saya benar-benar masuk surga? Dan itu persoalan terbesar dalam hidup saya. Dan akhirnya saya masuk tanda, saya berdoa, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau masuk sekolah Alkitab. Karena sebelum itu masa saya pageant banyak sudah anak-anak Tuhan, pemimpin-pemimpin yang sarankan, Manuel, pergilah masuk sekolah Alkitab. Tapi saya bilang, saya tidak ada hati mau belajar Alkitab. Cukup untuk saya setiap hari Ahad duduk dan dengar firman Tuhan. Cukup bagi saya untuk saya melayani musik, menjadi pimpin pujian, itu sudah cukuplah untuk saya bilang. Tapi bila saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan tentang berada di bilik mayat itu, mula hati saya berubah. Tuhan, saya mau belajar Alkitab. Dan 2024 itulah titik saya menerima panggilan itu. Selama 4 tahun saya meninggalkan panggilan Tuhan. Dan saya bersyukur karena dari panggilan itu saya mengerti rencana Tuhan dari 2019 dengan Pastor Lisius yang khotbah. Dan akhirnya tahun ini saya betul-betul berjumpa dengan dia. Dan ini satu kesyukuran terbesar saya. Beri tepukan tangan dulu untuk pemimpin kamu. Dan saya katakan saudara bahwa ketika saya mengalami berada dalam satu situasi tentang berada di dunia pageant, walau macam manapun kita dikenal dengan banyak orang, tapi belum tentu Tuhan mengenal siapa kita. Dan akhirnya saya katakan dengan Tuhan, apa yang sudah lalu bukanlah menjadi satu kebanggaan dalam hidup saya ketika saya dikenal oleh orang, saya bilang. Tetapi menjadi kebanggaan saya karena saya dapat memberitakan bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup saya. Sehingga itu menguatkan saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita.
kita masuk dalam hadirat Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Engkau baik dalam hidup kami, Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau sangat baik dalam apapun keadaan kami hari ini. Engkau tetap Allah, Engkau tetap Bapa. Dari firman-Mu kami mengenal hati-Mu, bagaimana kepedulian-Mu terjadi dalam hidup kami. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, karena Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang berdaulat. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Sebab Tuhan baik. Kalau kami dapat memuji Tuhan hari ini, saat kami ada di tempat ini, itu karena Tuhan baik dalam hidup kami. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan saudara, Tuhan sangat melihat bagaimana kondisi hidupmu hari ini. Tuhan mengerti tentang masalah yang kau hadapi hari ini. Tapi saudara, ingat bahwa Tuhan peduli akan hidup saudara. Apapun keadaan hari ini, ingat bahwa engkau tidak berjalan sendirian di hadapan Tuhan. Engkau tidak berjalan sendirian di dalam setiap pekerjaan. Dia Bapa yang setia, menolong dalam setiap keadaan kita. Kita angkat tangan kita bersama dan bantu Tuhan. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
semua tutup mata. Apapun dalam hidup yang kau sedang alami, baik itu sakit penyakit, baik itu tekanan dari luar, baik itu satu pergumulan identitas seperti yang pernah dialami oleh Pastor Manuel, baik itu semua kebanggaan-kebanggaan yang ada. Sebenarnya semua itu tidak dapat menambah atau mengurangi kebaikan Tuhan. Yesus yang kita percayai, yang kita kenal, Dia adalah Allah yang baik pada setiap waktu. Dia adalah Allah yang baik dalam setiap keadaan. Itu sebabnya kita harus meresponi Tuhan bukan karena keadaan kita, bukan oleh karena apa yang kita sedang rasakan, apa yang sedang kita alami, tetapi karena siapa Dia. Kita telah diciptakan oleh Tuhan dan penciptaannya untuk kita itu adalah sempurna. Yang telah menciptakan kita adalah Bapa di sorga sendiri. Dia perkenalkan dirinya yang adalah pencipta kita. Dia adalah Bapa. Oleh karena Dia mau kita mengenal Dia sebagai anaknya. Dan sebagai anaknya, Dia sangat peduli. Dan Dialah identiti kita. Nama Bapa di sorga dalam Kristus itulah yang melahirkan identiti kita dalam Tuhan. Bukan dari pencapaian kita, bukan dari apa yang kita alami, apa yang kita miliki. Tetapi Dia sendiri, Dia sepenuhnya, Tuhan sepenuhnya. Itu sebabnya kita dapat berkata, Engkau baik Tuhan. Dan mari kita nyanyikan ini sekali lagi. Berkatakan sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik Tuhan, bahkan Engkau sangat baik dan tidak dapat dibandingkan oleh apapun yang kami terima, bahkan yang terbaik sekalipun yang ada dalam dunia ini. Engkau lebih daripada baik, Engkau lebih daripada apa yang dapat ditawarkan oleh dunia. Oleh karena Engkau adalah segala-galanya, bahkan Engkaulah pencipta kami. Engkau telah perkenalkan dirimu, Engkau adalah Bapa kami yang adalah sumber, yang adalah pemilik, yang adalah penguasa semuanya. Dan Engkau telah menciptakan kami sempurna di dalam Engkau Tuhan. Dan kami tidak perlu lagi ragu-ragu tentang siapa kami dalam Engkau. Hidup kami terjamin di dalam Engkau Tuhan. Dan itu adalah anugerah yang sangat besar kami telah terima. Dari firman-Mu, dari kebenaran-Mu, dari apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan biarlah kami pada pagi ini, kami dikuatkan dan kami akan terus-menerus memperkatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ketika keadaan tidak baik dalam hidup kami sekalipun, kami dapat berkata, Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan yang telah merencanakan semuanya ini. Apabila Pastor Manuel bersama dengan kami, dan ini adalah untuk pertama kalinya, dan Tuhan Engkau memakai anak-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, menjadi penyambung lidah-Mu. Dan biarlah apa yang sudah dikongsikan, biarlah itu menguatkan kami, menyegarkan setiap kami dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang sudah terima berkat Tuhan dari firman-Nya, mari kita katakan bersama, amin, amin, haleluya.